Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Faizal Octava. Saya dari kelas TM21A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relay dan aktuator hidrolik. Nah, apa itu relay? Nah, relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan dengan listrik dan menggunakan komponen elektromekanika yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada elektromagnet dan juga ada mekanikal. Nah, lalu relay juga menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan saklar sehingga dengan arus yang kecil atau arus low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Nah, lalu apa sih perbedaan relay dengan saklar? Nah, perbedaan utama relay dengan saklar itu adalah bahwa relay merupakan saklar yang dioperasikan dengan tenaga listrik. Nah, sedangkan saklar adalah komponen listrik yang dapat memutuskan atau menyambungkan suatu rangkaian dari listrik. Nah, pada dasarnya komponen inti yang terdapat pada relay itu ada 4. Nah, yakni ada switch kontak point atau saklar, lalu ada spring atau pair, lalu ada coil dan juga ada armature. Nah, 4 komponen tersebut membentuk satu kesatuan sehingga menciptakan fungsi yang beraneka ragam. Nah, fungsi utama dari relay adalah sebagai media stimulus untuk mengubah listrik kecil menjadi arus listrik yang besar dengan menggunakan daya elektromagnetik. Nah, terdapat banyak sekali fungsi relay yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan seringkali relay juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pabrik, kebutuhan rumah tangga, lalu ada otomotif, dan juga ada komponen untuk elektronika. Nah, beberapa fungsi relay yang diaplikasikan untuk peralatan elektronika diantaranya itu, ini fungsinya ya, adalah relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika, itu yang pertama. Yang kedua, relay juga berfungsi untuk penundaan waktu atau time delay bahasa gaulnya. Yang ketiga itu digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan tegangan rendah. Nah, yang keempat juga adalah relay itu berfungsi untuk melindungi suatu komponen. Nah, suatu komponen itu bisa dilindungi oleh relay. Nah, agar tidak terjadi short atau konsleting. Nah, lalu kontak point pada relay itu ada 2. Yang pertama itu ada NC, normally close, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan itu dalam keadaan tertutup atau close, tertutup. Nah, yang kedua itu ada NO. Nah, NO itu yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan itu dalam keadaan open atau terbuka. Aktuator. Nah, aktuator hidrolik itu berfungsi dengan cara yang persis, yang hampir sama dengan pneumatik, aktuator pneumatik. Nah, alih-alih menggunakan udara atau gas yang bertekanan tinggi, aktuator hidrolik ini menggunakan cairan yang disebut dengan cairan hidrolik. Nah, karena fluida atau cairan itu tidak dapat dikompresi, nah, ia juga memiliki keuntungan yang besar. Dan juga sistem ini mampu menghasilkan gaya yang sangat besar. Dan itulah kenapa ini banyak digunakan pada konstruksi alat berat
seperti truk pengangkut ataupun forklift, traktor, ekskavator, eh, ada yang namanya buat cuci mobil itu hidrolik naik. Nah, bagaimana sih cara kerja aktuator hidrolik itu? Nah, aktuator hidrolik itu eh, digunakan berfungsi dengan tekanan tinggi yang dapat mendorong maju mundurkan piston dengan cairan. Nah, yang diatur dengan saklar atau katup sih. Nah, sistem ini membutuhkan pompa bertekanan tinggi, lalu ada perpipaan dan katup bertekanan tinggi, dan tangki penampung untuk menampung cairan dari hidrolik tersebut. Nah, manfaat menggunakan aktuator hidrolik itu adalah kecepatannya yang bisa dikendalikan. Nah, dikendalikannya itu oleh pompa, jelas. Lalu kekuatannya yang sangat tinggi dan juga mudah dioperasikan. Yang ketiga itu pukulan atau tonjokannya itu panjang, pistonnya panjang. Lalu tahan terhadap tekanan tinggi. Lalu yang kelima itu aktuatornya itu kecil, namun sangat kuat. Nah, dan juga konstruksinya itu sederhana. Lalu kekurangannya itu memiliki kontrol presisinya itu yang sedikit agak rendah, dan juga perlu cairan untuk mengoperasikannya. Nah, jika cairannya itu bocor itu sangat beracun. Dan juga pompa hidrolik itu kan menggunakan pompa. Nah, kalau pompa jika dayanya itu besar, maka semakin besar pompanya maka semakin berisik. Dan juga daya alirannya itu agak sedikit kurang lancar. Nah, makanya itu agak sedikit kurang efisien. Dan lalu meskipun aktuator itu sederhana, konstruksinya itu sederhana, tapi mahal untuk dibuat, mahal untuk dibeli. Namun harga itu bukan menjadi alasan. Dengan banyaknya inovasi itu jadi lebih bisa ditekankan lah gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang rela membayar banyak, yang rela mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan aktuator hidrolik ini, terutama untuk alat-alat berat seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.